wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Laila Munajat dari Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2010-1242-226. Dalam hal ini, saya berpartisipasi dalam kegiatan AP2 Seni pada cabang lomba Inovasi Media Pembelajaran. Inovasi media pembelajaran yang saya bawakan adalah media pembelajaran interaktif berbasis daring. Dalam media pembelajaran menggunakan fitur web seperti Google Sites dan Quizzes. Maka, cara menggunakannya adalah dengan cara men-tap link, maka akan terhubung melalui Google Sites dan juga Quizzes. Dengan tujuan pembuatan, diharapkan media pembelajaran ini dapat digunakan dengan secara mudah dan bisa dilakukan di mana saja, agar memudahkan para siswa dan para pendidik untuk mengakses serta menciptakan pembelajaran yang seru dan inovatif. Media pembelajaran yang saya buat, yang ini merupakan media pembelajaran yang saya buat yaitu dengan materi ansambel musik. Selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke media yang saya bawakan, apa sih inovasi media pembelajaran? Nah, inovasi media pembelajaran adalah suatu pengembangan media pembelajaran yang tepat guna, yang baru dan atau memiliki kebaruan serta mampu memecahkan persoalan pembelajaran. Pembelajarannya untuk meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah Project inovasi media yang saya bawa adalah SNM Project. Nah, SNM ini apa sih? SNM itu adalah seru dan mudah. Jadi, nanti seperti visi, misi, dan tujuannya pun diharapkan media pembelajarannya ini bisa digunakan dengan mudah dan juga dapat membawa pembelajaran yang seru. Baik, SNM Project Goals, di sini kita bisa baca bahwa misinya adalah menjadi media yang menyenangkan dan mudah digunakan di mana saja bagi peserta didik maupun para pendidik. Yang kedua, ada media yang adaptif dan inovatif dengan mengaplikasikan kemajuan teknologi zaman sekarang. Yang ketiga, dapat menjadi media yang bisa digunakan melalui pembelajaran secara daring maupun luring. Dalam misi kali ini, media ini diharapkan bisa digunakan dengan cara secara daring maupun secara luring, karena dalam pembelajaran di sekolah, kita pun tetap menggunakan teknologi untuk digunakan sebagai media pembelajaran zaman sekarang. Terus yang kedua ada visinya. Yang pertama, mampu menjadi media pembelajaran yang seru, mudah, dan dapat digunakan di mana saja, baik pembelajaran secara daring maupun luring. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi zaman sekarang dengan inovatif, kreatif, dan adaptif. Untuk tujuan, yaitu terciptanya pembelajaran yang seru dan mudah digunakan bagi peserta didik dan para pendidik, baik pembelajaran secara daring maupun luring, serta menjadi edukator dalam perkembangan teknologi zaman sekarang. Dalam hal ini, media ini juga mengenalkan fitur-fitur baru yang diharapkan menjadi sebuah ide atau menjadi inovasi bagi para pendidik untuk menggunakan berbagai media yang ternyata banyak sekali di zaman sekarang. Terus yang kedua itu pada SNM Project saya menggunakan Google sebagai media pembelajaran yang saya buat. Jadi seperti kita ketahui bahwa Google merupakan produk internet yang dibuat oleh perusahaan multinasional Amerika Serikat dan sekarang dikenal juga sebagai search engine terbesar dan sebagai situs pencarian online yang paling sering kita cari dan dapat digunakan sehari-hari. Dan juga Google ini memiliki berbagai macam layanan dan produk online yang biasa kita gunakan seperti email, browser web, perangkat lunak, maupun hal lainnya. Dan salah satu produk Google yang saya gunakan yaitu adalah Google Workspace, dan di dalam Google Workspace ada bagian yang namanya Google Site. Terus, media pembelajaran yang kedua
yang saya kombinasikan dalam SNM Project, yaitu ada aplikasi yang bernama Quizizz. Quizizz merupakan platform keterlibatan siswa yang memungkinkan guru untuk melakukan pembelajaran dan kuis interaktif dengan siswa. Dan pembelajaran ini dapat digunakan di mana saja dan juga bisa lebih menyenangkan karena sifatnya kuis dan bisa menjadi ajang kompetitif bagi siswa. Dan pastinya kompetitif ini bisa dipelajari oleh siswa dengan baik. Oke, kelebihan dan kelemahannya untuk media ini yaitu untuk kelebihan dapat menjadi media yang inovatif dengan mengaplikasikan berbagai fitur yang tersedia dan dapat digunakan dengan mudah dan bisa diakses di mana saja. Kelemahannya keterbatasan penggunaan teknologi bagi pengguna. Keterbatasan ini adalah bagi siswa ataupun para pendidik yang masih tidak aktif menggunakan teknologi di zaman sekarang. Jadi media ini bisa menjadi satu kelemahan karena bagi peserta didik maupun siswanya ada yang tidak bisa menggunakan teknologi dengan aktif. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran, guru harus bisa menjelaskan bagaimana penggunaan teknologinya. Terus yang kedua itu adalah penggunaan aplikasi yang bisa diakses dengan internet. Nah, jadi media ini digunakan melalui internet dan diharapkan dalam pembelajaran bisa digunakan melalui internet. Terus, ini adalah link untuk memasuki media pembelajarannya. Kita lanjut pada penggunaan media dalam pembelajaran. Nah, setelah kalian men-tap link yang saya tayangkan tadi, kalian akan masuk ke laman Google Site ini. Nah, jadi ini merupakan laman Google Site sebagai materi inti dalam media pembelajaran. Nah, yang pertama, ini merupakan laman Google Site. Di sini kita langsung dengan materi bermain ensemble, dan pertama ada penilaian awal pembelajaran yang bisa terhubung dengan Google Form. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa terdapatnya Google Form sebagai penilaian awal pembelajaran. Selanjutnya, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang akan dibawakan untuk pembelajaran pertama itu ada beberapa tujuan ini, dan dilanjut pada tujuan pembelajaran kedua ada yang ini dengan profil Pancasilanya juga terdapat di sini. Terus yang kedua ada di sini juga. Nah, selanjutnya kita bisa mengakses materi. Nah, di sini ada beberapa materi ensemble musik. Kita bisa dilihat ke bawah. Nah, berikut adalah tayangan materi untuk musik ensemble atau ensemble musik. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa inilah adalah media dengan menggunakan Google Site. Jadi Google Site ini hanya digunakan dengan kita men-tap link yang kita share ya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya, nah di bagian lainnya kita bisa lihat di sini ada materi kedua. Terus juga ada video pembelajaran. Dan ada dua video pembelajaran. Terus juga ada time for quiz. Di sini sebagai kuis sebagai pengayaan bagi siswa. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan refleksi pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa inilah laman sebagai editor, laman Google Site Editor ya, teman-teman. Jadi, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan untuk pembuatan media itu sendiri, seperti kita bisa mengkaitkannya dengan YouTube, bisa mengkaitkannya dengan Google Slide, dan ada juga dengan spreadsheet, dan juga formulir, diagram, berbagai macam lainnya. Kalian bisa membuat kontennya lewat ini. Dan juga selanjutnya ada halaman. Di sini ada filter halaman. Jadi kalian bisa untuk menambah halamannya, kalian tinggal pencet tanda tambah. Nah, di sini ada menu baru, sematan halaman penuh, link baru, dan juga halaman baru. Terus yang ketiga ada tema. Nah, di sini kalian bisa mengcustom tema-tema yang menarik bagi anak-anak supaya bisa lebih
inovatif, lebih kreatif. Oke, kita akan masuk ke time for quiz. Kaitannya media pembelajaran kedua yaitu menggunakan aplikasi quizzes. Nah, di sini kita bisa gunakan sebentar. Nah, di sini kita tinggal tap link yang ada di sini, teman-teman. Kita tap. Oke. Nah, maka akan langsung terhubung menggunakan quizzes. Nah, di sini merupakan laman bagi guru untuk aplikasi quizzes. Nah, quizzes ini dia berbentuk web dan juga berbentuk aplikasi dan tersedia di Play Store maupun di App Store. Nah, di sini saya mengaksesnya menggunakan web. Jadi kalian bisa sebagai guru kita bisa meng-create quiznya. Nah, di sini ada berbagai macam fitur. Ada yang multi-file choice, ada fill in the blank, ada open-ended, dan juga ada match, dan berbagai macam fitur lainnya agar kombinasi dalam pembuatan soal itu sendiri berbagai macam, sehingga membuat anak tersebut menjadi kreatif dan bernalar kritis nih teman-teman. Oke, ini adalah bentuk listnya. Dan juga di sini kalau ingin dijadikan assign homework, jadi bisa diberikan tenggat waktu. Nah, di sini untuk men-start lab quiz, kita bisa men-startnya dengan cara pilih classic atau instructor pass. Nah, jadi untuk ini adalah pilihan nanti kita setelah men-tap ini, maka kita akan menemukan kode yang kodenya akan dibagikan kepada musik. Nah, jadi berikut adalah penggunaan rancangan media dalam pembelajaran yang saya buat, dan karya media pembelajaran ini diharapkan dapat memenuhi tujuan yang saya gunakan, yaitu dengan seru dan mudah, maka diharapkannya pembelajarannya pun lebih efektif dan inovatif. Baik, itulah media pembelajaran yang saya bawakan. Semoga berkenan untuk mengecek dan mencoba. Sampai sini presentasi media pembelajaran saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.